kamu kenal Australia Awards itu dari mana? Jadi persyaratannya tuh pasti kita punya ya nggak harus punya academic achievement, tapi setidaknya kita bisa memberikan pengaruh atau bisa memberi impact kepada masyarakat gitu loh. Why Australia Awards? Kenapa Why Australia Awards? Halo teman-teman, welcome to the Curious Gary episode pertama. Hari ini saya akan berbincang dengan salah seorang teman saya. Dia adalah Andi Indraningsi, yang lebih saya kenal dengan nama Shanti. Dia adalah salah seorang scholars penerima beasiswa Australia Awards di tahun 2019. Saya bertemu dengan Shanti di saat kita sedang dalam proses joint selection team, dan di situ kita banyak bertukar pikiran dan berdiskusi, dan pada akhirnya kita berdua diterima sebagai scholars di Australia Awards Indonesia untuk di tahun 2019, dan kita juga sudah sama-sama mengikuti program English Academic Program di Bali. Namun saya punya curiosity yang sangat besar bagaimana Shanti bisa meraih mimpinya mendapatkan kampus terbaik di Australia, dan pada kesempatan ini dia akan sharing bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa Australia Awards yang sangat prestigious itu. Oke, sudah ada bersama kita Shanti. Halo Shanti, apa kabar? Halo Kak Gary, baik. Kakak bagaimana? Puji Tuhan, sehat. Oke, Shanti, kita kan sudah kenal itu dari tahun 2019 ya. Terus kita kurang lebih spare time sekitar 4 bulanan ya di Bali sama-sama. Nah, tapi di saat itu kan kita tidak terlalu banyak cerita tentang bagaimana sih perjalanan kita untuk nyampe dapat beasiswa, karena waktu itu kita fokusnya tuh belajar supaya dapat kampus yang kita inginkan, ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang kesempatan ini ingin tahu sih lebih dalam gitu backgroundnya Santi, kegiatan sehari-hari sebelum daftar beasiswa itu apa, kerjaan kamu, terus professional backgroundnya tuh apa gitu. Oke, jadi seperti yang tadi Kak Gary sebut, saya Santi, salah satu awardee dari Papua, di Timika to be precise. Jadi sebelum mendaftar beasiswa itu saya kerja sebagai guru Kak Gary. Jadi saya sebagai guru bahasa Inggris, juga sebagai pengajar bahasa Inggris di salah satu kampus swasta di Timika. Jadi saya juga ngerangkap jadi asdos gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ya kesehariannya seperti itu sih Kak. Jadi kayak ngajar gitu dari SMA, SMK sih, SMK. Terus kalau misalnya sore saya ngajar di kampus. Karena kan rata-rata memang di sana kampusnya mulai sore Kak Giri. Jadi dari jam 4 sampai jam 10 gitu. Karena memang yang diajar itu memang kayak mahasiswa yang sudah bekerja. Jadi kita cari waktu luangnya kayak gitu. Oke. Jadi kamu backgroundnya tuh memang dari education ya? Sebenarnya enggak sih Kak Giri. Jadi bukan. Jadi saya ini backgroundnya bukan dari pendidikan Kak Giri. Tapi ini lucu sih Kak Giri. Jadi sebenarnya saya daftar di misalkan mau banget masuk di sastra Inggris, ya kan? Terus saya daftar di 2 kampus, pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris. Nah terus saya lolos di dua-duanya. Cuman karena memang saya maunya jadi sastrawan dulu, karena saya suka sekali baca-baca novel dan lain-lain. Akhirnya saya kayak seru nih kayaknya kalau misalnya saya bisa bikin novel sendiri. Jadi makanya saya terinspirasi untuk masuk di sastra Inggris. Karena memang bahasa Inggris itu adalah salah satu mata pelajaran yang sangat-sangat saya idolakan semenjak saya SD. Gitu. Jadi memang sangat suka sekali bahasa Inggris. Terus dan tidak ada sama sekali di niatan saya untuk jadi pengajar bahasa Inggris, Kak. Jadi saya tidak mau sekali jadi guru. Karena memang basically saya mendaftar pendidikan itu karena saran dari orang tua sih. Jadi kayak mending kamu daftar pendidikan saja daripada sastra. Sastra nanti kamu mau jadi apa? Kayak gitu kan. Sementara kalau misalnya kamu ambil pendidikan, itu prospek kerjanya
lebih terarah dan juga kita lebih tahu nih outputnya kamu nanti kemana kayak gitu. Nah tapi dari segi apa ya, saya sendiri tidak passionate tentang teaching atau apapun itu, dan saya nggak pernah bercita-cita untuk jadi guru. Tapi at the end of the day, ketika saya terlibat di salah satu program sosial yang ketika saya masih kuliah, itu tuh benar-benar yang mengubah mindset saya tentang guru gitu loh Kak. Karena di bayangan saya ketika saya sekolah, guru itu ya seperti guru-guru saya sebelumnya yang like because at the time saya bukan orang atau bukan siswa yang berprestasi Kak. Jadi kayak saya tuh selalu ngerasa kayak kok si A lebih disayang ya sama guru-guru, berarti guru-guru ini lebih sayang sama orang yang pintar saja, sementara kita yang average atau mungkin teman-teman yang low average tuh jadi anak tirikan gitu loh Kak. Jadi itu yang membuat saya kayak ngapain sih saya jadi guru kalau misalnya memang nanti saya jadinya memberikan kasih sayang itu jadinya berbeda kayak gitu. Jadi ya gitu dah sampai saya ikut kegiatan-kegiatan sosial di bidang pendidikan itu yang benar-benar merubah mindset saya kalau ternyata jadi guru tuh ternyata enggak kayak gitu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai seorang pendidik. Okay, and you're happy right now with your choices. Kamu bahagia dengan pilihan kamu sekarang. Absolutely. Okay. I couldn't complain. Okay, kita bicara tentang Australia Awards ya. Kamu kenal Australia Awards itu dari mana? Mulai kenalnya kapan? Jadi saya tahu tentang Australia Awards itu ketika saya masih kuliah Kak Ger. Jadi if I'm not mistaken sekitar semester 2 apa 3 gitu. Jadi berarti karena tahun 2000 berapa itu? Sekitar saya kan masuk 2011. Jadi mungkin 2012 kali ya, atau mungkin 2011 akhir gitu, semester 2. Jadi antara 2011 dan 2012. Oh ya, berarti kamu lebih duluan tahu AAS ya dibanding saya. Soalnya saya baru tahunya itu 2015 baru tahu ada beasiswa namanya Australia Award. Betul kan? Oke, nggak apa-apa Kak Ger, yang penting kita sudah diterima ya. Oke, ya. That's the point. That's the point, betul. Jadi saya pertama kali dengar kata Australia Awards itu karena ada salah satu dosen saya waktu saya kuliah itu jadi gini, waktu itu dia kan diganti sama asistennya ya. Jadi dia diganti sama asistennya yang saya punya senior juga gitu loh Kak di kampus. Dan kita nih nanya gitu loh, ini kok Bapak ini nggak pernah ada ya, padahal namanya ada di jadwal. Kok bisa sih dia nggak ada, padahal kita udah jalan, udah mau 2 apa 3 semester gitu. Sampai akhirnya kita nanya nih sama salah satu dosen juga, beliau adalah sekretaris jurusan di jurusannya saya. Nah terus kita tanya, Mem, ini Bapak ini kemana ya, kok nggak pernah datang yang ngajar si Kak ini. Nah terus dari situ si Mem ini jelasin kalau Bapak ini namanya Pak Akbar. Pak Akbar dia ini sementara lanjut dia punya PhD di Australia pakai beasiswa ini. Dan ternyata hampir semua, bukan hampir semua juga sih, kayak rata-rata dosen saya waktu saya kuliah itu adalah alumni Australia Awards Kak Giri. Jadi dari situ kayak dosen-dosen saya pun sering ngenalin kita ke Australia Awards tuh kayak gini-gini. Jadi dari situ muncul tuh niat saya Kak Giri, wah saya harus dapat nih beasiswa. Jadi kalau bukan AAS dia LPDP. Ada juga sih yang Fulbright, cuman majoritinya tuh AAS. Oke. Nah, kamu tadi nyinggung ya, ada beasiswa tuh LPDP, terus ada Fulbright. Nah, why Australia Awards? Kenapa daftarnya Australia Awards? Oke, sebenarnya kalau dibilang kenapa cuman Australia Awards, enggak juga sih Kak. Jadi saya sebenarnya udah mencoba beberapa beasiswa lain. Jadi sebelum daftar AAS, itu kan di bulan Februari, ini Fulbright sama AAS kan jaraknya dekatan ya. Fulbright buka duluan beberapa hari gitu. Nah, waktu itu saya daftar program Fulbright, tapi bukan yang untuk master ininya. Bukan yang untuk master programnya, tapi salah satu short course dari Fulbright, namanya FLTA, Foreign Language Teaching Assistance. Jadi di mana kita sebagai guru bahasa Inggris nanti akan mengajar di salah satu kampus di Amerika, dan yang kita ajarkan itu adalah bahasa Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa di sana. Gitu. Jadi saya tertarik untuk join program itu.
Tapi unfortunately I didn't pass, saya tidak lolos seleksi waktu itu. Jadi saya stop, terus saya daftar lagi beasiswa. Jadi sebenarnya saya tuh niat mau nyoba semua beasiswa yang ada, Kak. Jadi kita kan nggak tahu nih rezekinya kita gimana. Jadi I just try to knock on all doors gitu yang bisa buka saya punya jalan untuk dapat saya punya mimpi nih untuk kuliah keluar. Begitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan saya daftar AAS, terus saya dapat notifikasi kalau saya lolos untuk ikut shortlisted. Saya masuk shortlisted dan bisa join tahap kedua untuk seleksi wawancara dan juga bahasa Inggris. Jadi kayak mungkin memang Tuhan sudah ngasih saya kalau San ini rezeki kamu di AS gitu loh, bukan di Fulbright untuk saat ini. Oke, jadi kamu nyoba semua beasiswa, nyoba semua peluang, jadi tidak ada reason khusus ya kenapa memilih Australia Awards? Nggak ada reason khusus? Reason khusus ya kayaknya nggak ada deh, Kak, karena maksudnya kayak semua beasiswa itu kan rata-rata persyaratannya sama ya. Jadi persyaratannya tuh pasti kita punya ya nggak harus punya academic achievement, tapi setidaknya kita bisa memberikan pengaruh atau bisa memberi impact kepada masyarakat gitu loh. Jadi kayak lebih ke leadership-nya kita, dan kita punya akademik juga, mungkin kayak minimal IPK-nya harus berapa, terus ya pertimbangan-pertimbangan lain kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke jurusannya, bicara tentang jurusan. Waktu kita ikut GST, itu kamu bilang kalau kamu daftar di Macquarie ya? Macquarie University. Yes, ngambil Master of Applied Linguistics and TESOL. Betul. Ya, benar? Betul, Kak, betul. Ya, bagaimana sih kamu kok ngambil master itu gitu? Apa alasannya sampai ngambil master itu? And how do you choose to decide Macquarie University? Oke, jadi memang kayak yang fase-fase paling berat ketika membuat essay itu adalah ketika kita harus research. Maksudnya di sini research, kita harus research kampus yang mau kita tuju dan juga jurusan yang mau kita ambil. Kalau justifikasi kenapa saya memilih jurusan saya yang sekarang, Applied Linguistics, pertama karena saya memang basicnya di bahasa Inggris, dan selama ini juga background profesionalitas kerja saya juga berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris ya, walaupun notabene saya bukan dari pendidikan bahasa Inggris ya S1-nya. Tapi masih ada kaitannya, Kak Ger gitu. Dan makanya saya pilih Applied Linguistics karena memang ya saya kedepannya pun future karirnya ya berkaitan dengan bahasa Inggris gitu loh. Entah itu saya ngajar di kampus, ngajar di sekolah, atau mungkin jadi penerjemah, interpreter atau apapun itu gitu, masih berkaitan dengan bahasa Inggris. Terus itu yang pertama kayak alasannya kenapa saya pilih Applied Linguistics. Terus yang kedua alasannya adalah karena saya kan dari Papua gitu, Kak ya, sama kayak Kak Geri, cuman mungkin beda provinsi. Beda region. Jadi saya di Timika. Oh ya, beda kabupaten. Betul. Jadi saya di Timika tuh kayak ngerasa bahasa Inggris itu masih sesuatu yang wow untuk anak-anak gitu loh, Kak. Maksudnya untuk anak-anak maupun pemuda-pemuda di sana. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan kemewahan dari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, makanya saya dengan teman-teman buat kayak komunitas bahasa Inggris, dan saya punya mimpi besar di mana nanti entah beberapa tahun ke depan saya pengen banget nanti komunitas kita jadi besar dan kita bisa buat institusi yang dimana institusi ini bisa memfasilitasi bukan cuma anak-anak tapi juga mungkin pengajar-pengajar bahasa Inggris atau mungkin orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris itu untuk belajar secara gratis gitu loh. Jadi itu salah satu mimpi kami karena pertama di Applied Linguistics ini nanti saya akan dibekali dengan ilmu kayak gini kayak language testing gitu loh. Jadi kita akan dikasih mata kuliah, kita akan mempelajari mata kuliah yang membahas tentang bagaimana sih cara
mengetes kemampuan bahasa Inggris orang lain kayak gitu. Nah, jadi kayak mungkin istilahnya sekarang kayak IELTS examiner atau apapun itu, TOEFL examiner yang kayak gitu-gitu lah, Kak. Nah, kenapa saya mau ambil ini karena saya merasakan sendiri ketika saya di Papua. Itu tuh untuk tes bahasa Inggris tuh susah banget, Kak. Kayak misalnya TOEFL, untuk tes TOEFL saja kita harus ke Jayapura, ke Uncen kan. Nah, terus untuk tes IELTS kita harus keluar Papua, kita harus ke Makassar atau ke Surabaya, ke Bali kayak gitu kan. Karena nggak ada institusi yang menyediakan ini. Dan otomatis itu akan makan banyak biaya lagi kan. Kita harus mikirin tiket pesawat, makan, hotel, dan lain-lain kan. Makanya nanti ketika saya pulang nanti, saya berharap saya bisa mengembangkan komunitas kami ini. Saya dan teman-teman bisa mengembangkan komunitas kami dan bisa mendirikan institusi dan bisa menyediakan tes bahasa Inggris yang terakreditasi, yang berlicense di Timika. Jadi kita nggak perlu keluar kota lagi untuk melakukan tes bahasa Inggris. Oke, so itu adalah alasan kenapa mengambil Master of Applied Linguistics dan TESOL. Terus kenapa Macquarie dari sekian banyak kampus yang provide master di Applied Linguistics dan TESOL, kenapa pilihannya Macquarie? Kenapa saya pilih Macquarie University pada saat itu? Karena pertama, jadi salah satu teman saya yang juga kuliah di Australia, tapi dia pakai beasiswa LPDP, dia pernah bilang gini ke saya. Jadi dia bilang, San, kamu tuh nggak usah mikirin ranking universitas ketika memilih kampus, karena yakin dan percaya kualitas pendidikan di Australia itu merata. Jadi walaupun mereka nggak masuk peringkat, let's say kayak nggak masuk 50 besar dunia, itu mereka punya kualitas pendidikan masih sama kok. Gitu. Jadi Oke, dan memang pada saat itu mata kuliah yang saya inginkan pun ada beberapa yang ada di Macquarie University, gitu loh Kak. Contohnya kayak literasi-literasi yang untuk anak-anak gitu loh, karena kenapa saya mau ambil ini? Jadi kayak bagaimana cara mengajarkan literasi ke anak-anak, gitu. Kenapa saya mau ambil mata kuliah ini? Karena pertama, selain aktif di komunitas English an Hour, saya juga salah satu founder Garasi Buku Papua, Kak. Jadi Garasi Buku Papua ini salah satu taman baca yang saya dan teman-teman dirikan untuk membantu anak-anak yang yang putus sekolah atau mungkin anak-anak panti. Tapi saat ini kita dominannya ke anak-anak panti sih, Kak. Jadi kita bantu mereka untuk membaca, menghitung, dan lain-lain. Nah, itulah kalau misalnya nanti saya belajar ini, dan nanti ketika saya kembali ke Indonesia, ke Timika, saya bisa aplikasikan ilmu yang saya pelajari itu ke anak-anak didikan kami. Okay. Nah, terus itu sih. Tapi pada akhirnya ya, kamu nggak diterima di Macquarie. Why? Kita memilih jurusan itu, salah satu pertimbangan yang harus kita consider matang-matang itu pertama. Pertanyaan itu terkait dengan menjadi agent of change. Bagaimana kamu menunjukkan suatu leadership, kamu bisa membantu menggerakkan orang-orang sampai terjadi suatu perubahan. Even perubahan itu adalah hal yang sangat kecil, baik itu di komunitas kamu, di tempat pekerjaan kamu, atau di organisasi yang lain-lain gitu. Nah itu waktu kamu daftar itu kamu ngomong apa aja sih di situ? Impact-nya nanti apa ke depan? Siapa saja target-target yang nanti akan mendapatkan impact dari hasil belajar kamu selama di Australia. Karena kalau misalnya teman-teman buat sendiri based on your own experience, itu teman-teman pasti walaupun nggak usah lagi baca tuh pasti nempel kan, karena kan ini pengalaman kita sendiri.